Halo, kembali berjumpa di video tutorial C++. Materi kali ini akan mencangkup mengenai yang pertama operator overloading dan yang kemudian adalah friend function. Pertama-tama, ada baiknya kalian membuat sebuah project terlebih dahulu. Kita beri nama dengan VT5. Kemudian kita buat sebuah source file dengan nama VT5 juga, video tutorial 5. Lalu kita persiapkan konsol application kita seperti ini. Kita buat sebuah kelas coba. Kita memiliki sebuah atribut, kemudian atribut tersebut kita inisialisasi di dalam sebuah konstruktor, dan kita membuat sebuah fungsi untuk getter. Nah, pertama-tama mengenai operator overloading. Operator overloading adalah kemampuan untuk memberitahu compiler bagaimana seharusnya melakukan operasi tertentu ketika operator yang sesuai digunakan pada satu atau lebih variabel. Sebagai contohnya, misalnya kita memiliki sebuah operator minus. Nah, operator minus ini apabila kita letakkan di sebelah kiri daripada sebuah variabel atau nilai, maka compiler akan menyadari ini sebagai sebuah nilai negatif. Sedangkan apabila kita taruh di antara kedua buah nilai, misalnya 1, operator negatif 2, maka compiler akan melakukan sebuah operasi pengurangan. Seperti itu. Nah, mari kita coba. Misalnya di dalam kelas tersebut kita buat misalnya coba kelas tersebut, return type-nya operator minus. Lalu misalnya akan kita terima sebuah parameter integer angka seperti ini. Nah, di dalamnya karena ini return type-nya coba, otomatis kita harus mengembalikan sebuah objek yang berasal dari kelas coba. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu coba, misalnya temporary, lalu yang akan kita kembalikan adalah temp, seperti ini. Lalu di dalamnya kita beri misalnya temp a seperti ini, sama dengan this a dikurangkan dengan angka seperti ini. Nah, bagaimana cara mencobanya? Pertama-tama kita ke main, kita buat sebuah objek baru dari kelas coba, misalnya C atau C1. Kita cetak nilai sebelum kita gunakan operator overloading, misalnya cout seperti ini, misalnya sebelum kita menggunakan c1.getA seperti ini. Lalu kita menggunakan sebuah operasi pengurangan. C1 sama dengan C1 kita kurangkan dengan misalnya angka 5 seperti ini. Lalu kita cetak nilai sesudahnya seperti ini. Nah, mari kita coba Ctrl F5. Berhasil. Apabila kita lihat, nilai sebelum dari A adalah 10. 10 yang ada di A ini kita dapatkan dari konstruktor di kelas coba yang menginisialisasikan A, atribut A dengan nilai 10. Konstruktor ini terjadi pada saat objek tersebut dibuat dari kelas coba. Lalu kemudian C1 kita kurangkan dengan 5. Sebuah objek kelas 1 kita kurangkan dengan 5. Inilah letak keunikan dari operator overloading. Yang kita kurangkan adalah sebuah objek. Nah, maka angka 5 tersebut akan kita sadari, compiler akan menyadari tersebut sebagai parameter yang diterima di sini. Lalu kita membuat sebuah objek baru, di mana objek baru tersebut, nilai A yang ada di objek tersebut adalah berasal dari this.a. A yang berasal dari kelas ini dikurangkan dengan angka parameter tersebut. Dalam kasus ini ada 5. Lalu kita kembalikan temp tersebut, objek tersebut, seperti ini. Sehingga akan menciptakan sebuah nilai 5. Seperti ini. Itu adalah contoh dari sebuah operator overloading aritmatik. Nah,
pada umumnya hanya operator perbandingan, operator persamaan, dan aritmatik saja yang sering diimplementasikan pada operator overloading. Nah, kita akan mencoba sebuah operator perbandingan. Nah, ini kita beri komen terlebih dahulu. Kita komen seperti ini. Kita akan membuat baru. Misalnya kita akan menggunakan operator sama dengan. Maka yang akan kita terima adalah return type-nya boolean. Bo operator sama dengan dari misalnya integer angka, kita akan membandingkan kelas tersebut dengan sebuah angka. Maka dia akan mengembalikan return this a sama dengan angka seperti ini. Bagaimana cara mencobanya? Mari kita coba. Misalnya, apabila if C1 sama dengan kita bandingkan misalnya dengan 10, maka kita cetak cout angka sama seperti ini. Namun, selain itu, else, kita akan cetak angka beda seperti ini. Nah, apabila kita menganalisa sebelumnya, ketika objek tersebut dibuat, maka akan terinisialisasi sebuah nilai 10 di A. Nah, apabila kita bandingkan C1, akan masuk ke sini, operator overloading sama dengan, akan membandingkan dengan nilai angka. Angka tersebut adalah 10. Nah, berarti ketika kita akan mencoba ini, maka akan tercetak sebuah kalimat angka sama seperti ini. Nah, sebelumnya console application yang kita compile sebelumnya kita tutup dahulu, baru kita compile lagi. Ctrl F5. Kita akan buktikan. Nah, akan tercetak kata-kata angka sama sesuai yang kita analisa. Karena C1 tersebut bernilai 10 ketika pertama kali diinisialisasi. Seperti itu. Lalu kita akan mencoba untuk operator assign, persamaan ya. Assignment. Kita akan komen seperti ini. Ini juga kita komen. Kita akan mencobanya. Misalnya, coba kita beri alamat operator sama dengan parameter konstanta. Coba kelas itu sendiri, kelasnya, lalu C, misalnya begini. Di dalamnya, misalnya, atribut yang ada di kelas ini, A, kita inisialisasi dengan C, yang kita lempar parameternya, dot A, dikurang dengan misalnya angka 7. Seperti ini. Lalu kita akan mengembalikan this. Kenapa harus ada pointer? Karena return type yang diminta memiliki address. Seperti itu. Nah, kita akan mencobanya. Misalnya, kita telah memiliki sebuah kelas, sebuah objek C1. Kita buat misalnya C2 seperti ini. Lalu misalnya kita cetak, misalnya kita lakukan C1 sama dengan C2 seperti ini. C1 sama dengan C2. Lalu di bawahnya kita cetak code cout A di C1 seperti ini. Kita ambil C1 dot get A. Ini penggantian baris. Bawahnya kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini.
Kita ganti dengan C2, sini juga C2. Kita akan mencobanya, tapi sebelumnya kita tutup dahulu console application yang tadi kita pakai, kita compile, kita tutup, kita coba lagi, Ctrl F5, berhasil. Nah, akan tercetak seperti ini. A yang berada di C1 akan bernilai 3. Mengapa? Karena C1 kita berikan operator sama dengan, sehingga akan melewati proses ini. Operator overloading sama dengan, di mana kelas tersebut dari kelas C, C2, dikurangkan dengan 7. A yang berada di C2 bernilai 10 ketika pertama kali dibuat objeknya. Lalu dikurangi 7, maka akan tercipta hasil 3. Ketika dicetak, akan menghasilkan nilai 3. Sedangkan A yang berada di C2 tetap memiliki nilai 10. Mengapa? Karena A yang berada di C2 tidak mengalami operator overloading, yang mengalami hanya C1 saja. Seperti itu. Nah, lalu kemudian mengenai friend function. Friend function adalah fungsi yang bukan anggota dari suatu kelas, tetapi memiliki akses ke anggota private dan protected kelas itu. Friend function tidak dianggap anggota kelas. Mereka adalah fungsi eksternal normal yang diberi hak akses khusus. Seperti itu. Langsung kita coba saja. Misalnya di void main kita kosongkan dahulu. Lalu yang di sini public kita kosongkan juga, kecuali konstruktornya. Konstruktor dan function get-nya. Oke. Lalu misalnya kita coba nih. Kita membuat sebuah friend void. Misalnya kita gunakan untuk set A seperti ini. Nah, set A ini kita lempar dari kelas coba. Misalnya kita beri C, lalu kita beri parameter untuk angka, misalnya seperti ini. Nah, kita lalu akan membuat sebuah function di luar kelas tersebut. Oke, kita buat. Misalnya void set A seperti ini. Kita terima harus sama dengan yang ini. Coba C int angka seperti ini. Lalu misalnya C.A sama dengan angka seperti ini. Lalu misalnya kita coba di void main kita buat, misalnya kita buat objeknya, coba misalnya C atau kita beri nama C1. Kita panggil function set A seperti ini, yang dimana dia menerima parameter, dua buah parameter. Yang pertama kelas coba atau objeknya, lalu yang kedua adalah sebuah angka. Misalnya kita isi C1, 100 misalnya. Nah, pada awalnya C1, A yang berada di C1 harusnya bernilai 10. Namun, kita mencoba untuk mengisi dengan angka 100. Kita panggil cout, kita coba cetak. Misalnya C1.get A seperti ini. Seperti ini. Lalu kita coba. Nah, ketika kita panggil A yang ada di C1, dia akan bernilai 100. Mari kita amati code tersebut. Sebenarnya yang kita panggil adalah function set A. Kalau kita amati, set A itu tidak berasal dari kelas manapun. Tidak berasal dari objek manapun. Nah, lalu bagaimana caranya dia bisa merubah nilai A yang ada di kelas coba? Itulah gunanya dari friend function. Jadi, pada friend function,
Fungsi yang bukan anggota dari suatu kelas, tetapi memiliki akses khusus ke anggota private dan protected kelas itu. Nah, beberapa tips pada penggunaan frame function diharapkan sebisa mungkin dihindari. Karena penggunaan frame function seringkali dianggap sebagai kebocoran dari konsep OOP itu sendiri, yaitu information hiding. Nah, demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.